Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Cikgu Marisa. Saya bangga menjadi seorang guru. Anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran kimia, di mana pembelajaran ini di kelas 11 di semester awal, di semester ganjil. Nah, pembelajaran di kelas 11 ini saya menggunakan beberapa referensi seperti yang pertama, Grafindo. Ini ya, Grafindo. Yang kedua, Bumi Aksara. Nih. Yang ketiga, Erlangga. 3 buku paket yang tadi yang telah Cikgu sebutkan bisa anak-anak Cikgu pinjam di perpustakaan SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, atau anak-anak Cikgu juga bisa menggunakan buku paket yang lain yang relevan dari penerbit-penerbit yang lain. Anak-anak Cikgu sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, baiknya kita mengingat dulu materi kita sebelumnya di kelas 1. Nah, anak-anak Cikgu telah belajarkan waktu di kelas 1 tentang konfigurasi elektron. Masih ingat? Oke, masih ingat ya? Seperti contohnya konfigurasi elektron dari O. O nomor atomnya itu kan 8. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 6. Jadi Ev-nya sama dengan 6. Elektron valensi, elektron kulit terluar. Jadi 26 ini merupakan konfigurasi elektronnya. Ev itu adalah elektron valensi atau elektron kulit terluar. Ini kan kulit terluarnya, ini kulit pertama. Kulit pertama, ini kulit kedua. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Gitu ya. Masih ingat kan materi ini waktu di kelas 1? Nah, kita lanjutkan materi ini kimia di kelas 11, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Ya, unsur C adalah senyawa karbon. Nah, senyawa karbon itu adalah rantai karbon yang panjang ya. Panjang sekali. Rantai karbon yang sangat panjang, C ke C. C ke C, C ke C. Nah, senyawa karbon ini salah satunya adalah senyawa hidrokarbon, ya, hidrokarbon. Hidrokarbon itu senyawa yang memiliki unsur H dan C. Selanjutnya kita akan mengenal atom karbon. Yang akan kita bahas adalah 2 hal ya. Yang pertama, kekhasan atom karbon ya. Kita akan bahas dulu satu-satu ya. Nah, atom karbon itu kekhasannya memiliki ada 4 hal. Yang pertama itu dia memiliki karbon tunggal, atom karbon tunggal. Contohnya gini. Nomor atomnya 6. Berarti kan 2, 4. Yang tadi Cikgu ingatkan Ev-nya adalah 4. Sementara H itu kan atom jumlah nomor atomnya kan 1. Jadi 1, maka Ev-nya sama dengan 1. Maka contohnya misalnya CH4. CH4 ini merupakan kan ikatan kovalen nih. Udah belajar ya di kelas 1 kemarin ikatan kovalen, ikatan ion ya kan. Nah, CH4 ini bagaimana bentuk ikatannya? Nah, seperti ini. C-nya tadi kan 4. C tangannya kan 4 nih, Ev-nya, elektron terluarnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, masuk H-nya itu sebanyak 4. Ada 1, H, masuk 1, H, masuk 1, H, masuk 1, dan H, masuk 1, sebanyak 4. Jadi H-nya 4 kan, 1, 2, 3, 4-nya diikatnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini kan struktur Lewis. Ini namanya adalah struktur Lewis. Nah, bentuk molekulnya itu adalah C, H, 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 H. Ya, C mengikat H sebanyak 4. C mengikat H sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Maka ini namanya adalah CH4.
Ini merupakan ikatan kovalen atom karbon tunggal. Ya, kenapa tunggal? Karena hanya mengikat satu. Satu nih, satu. Nah, selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap dua. Bagaimana ikatan kovalen rangkap dua? Untuk ikatan kovalen karbon untuk rangkap dua, nah kan karbon rangkap dua itu, nih contohnya C2H2. Ya, C-nya kan 2. 1, 2, ya kan? Tadi kan tangkai C itu, nah ingat ya, hidrokarbon itu berarti kan rantai karbon yang hanya C dan H ya unsurnya. Jadi C itu mengikat H. Nah, tangan C itu karena memiliki Ev4 atau elektron valensinya 4 atau elektron kulit terluarnya 4, maka tangan C itu maksimal hanya 4 bisa menarik atau mengikat. Nah, jadi tangan C itu hanya bisa mengikat unsur lain, atau di sini adalah H, hanya bisa mengikat unsur H itu sebanyak 4, satu atom C. Jadi tangan C itu maksimal hanya 4. Jadi kemudian di sini kan berarti ada 1, 2, 3, 4 kan gitu. Nah, tapi sekarang H yang dimintanya itu cuma 2. H yang diminta itu cuma 4. Nah, sekarang H yang diminta itu cuma 4. Di mana kita letakkan? Nah, sini ada H 1. Sini ada H. Dan sini ada H. Sini ada H. Jadi, inilah dia disebut rangkap 2. Sini, perhatikan. C ini mengikat 2 C yang lainnya. Sementara C yang ini mengikat 1 dan 2H. Nah, perhatikan tangan C yang sebelah kiri ini. Nah, tangan C sebelah kiri itu kan tadi 4 maksimal. Nanti udah kan? 1, 2, 3, 4. Udah 4 kan? 2 dari C yang sebelah kanan diikat, dan 2 lagi dari H dan H. Ya, paham ya? Sementara C yang sebelah sini, dia juga 4 tangannya. Nah, diambil dari 2 yang sebelah kiri, C, dan diikat lagi H yang lainnya 2. Berarti 4, 1, 2, 3, 4. Inilah bentuk dari C2H4 untuk molekulnya dengan rangkap 2. Ini disebutkan atom karbon rangkap 2. Selanjutnya ini lagi atom karbon rangkap 3. Bentuk apa? Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini bentuknya ya. Tarik H, dan sini juga H. Dia rangkap 3. C2H2 itu dia merupakan rantai karbon rangkap 3. Nah, perhatikan C yang sebelah kiri. C sebelah kiri saya ini telah mengikat 3 atom C yang sebelah kanan. Kemudian mengikat 1 atom H. Jadi 4 kan? 4. 1, 2, 3, 4. Tangannya yang diikat. Kemudian C ini juga mengikat 3 C yang lainnya. 1, 2, 3 tambah 1 H. Berarti 4. Nah, beginilah bentuk molekulnya. Ini atom karbon rangkap 2. Ini atom karbon rangkap 3. Inilah kekhasan atom karbon memiliki rantai tunggal, atom karbon rantai tunggal, atom karbon rantai rangkap 2, dan atom karbon rantainya rangkap 3. Oke? Yang kedua kita akan bahas tentang jenis atom karbon. Ya, jenis atom karbon. Jenis atom karbon itu ada atom karbon C, atom karbon itu C ya, atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener ya. Nah, atom C primer itu adalah atom C yang mengikat 3 atom H ya. Atom C primer adalah atom C yang mengikat 3 atom H. Berarti 3 mengikat atom hidrogen. Yang kedua, atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lainnya. Tersier itu atom C yang mengikat 1 atom C yang lainnya. Nah, sementara atom C yang terakhir, yaitu yang keempat, atau atom C kuartener adalah atom C yang tidak ada mengikat atom H gitu. Oke, contohnya begini. Perhatikan nih contohnya. Ini ada sebuah struktur molekul. Rumus strukturnya CH3, CH, CH3, CH, CH. Nanti kenapa
Kalau kalian belum paham seperti ini, bisa kita buat penjabarannya seperti ini. Itu ya. Jadi kita dari rumus struktur ini kita akan menentukan yang mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Yang pertama kita lihat dulu atom C primer. Atom C primer. Atom C primer itu adalah atom C mengikat 3 atom H yang lain. Kita kasih nomor aja dulu ya biar memudahkan. Yang mana nomor mana aja yang menunjukkan dia atom C primer, sekunder, kuarterner atau tersier ya. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini atom C primer. Atom C primer berarti nomor berapa aja? C yang nomor 1 mengikat berapa H? 1, 2, 3 ya kan? Berarti termasuk primer. C nomor 3 mengikat berapa H? 1, 2, 3 berarti primer. C yang kelima berarti mengikat berapa H? 1, 2, 3. Maka atom C primer itu sebanyak 3. 1, 2, 3. Ada sebanyak 3, yaitu di nomor 1, 3, dan 5 ya. Berarti atom C primer itu sebanyak 3 di nomor C yang posisi 1, C posisi 3, dan C posisi 5. Nah, kemudian atom C sekunder. Atom C sekunder itu adalah atom C mengikat 2 atom C lainnya. Maka kita perhatikan yang mana ya? C2 ini mengikat 1. C4 ini mengikat 1. Oh, kan yang ini tadi udah. Ya, berarti ini udah nih, nggak usah lagi. Berarti udah dimiliki oleh atom C primer. Tinggal 2 dan 4. Ternyata 2 dan 4 ini hanya 1. Berarti tidak ada atom C sekunder. Maka atom C tersier lagi. Atom C tersier itu adalah atom C yang mengikat 1 atom C lainnya. Berarti di nomor 2 dan 4. 2 dan 4. Ini sebanyak 2 ya. Kemudian atom C kuarterner. Atom C kuarterner ada? Tidak ada. Jadi atom C kuarterner itu atom C yang tidak mengikat atom H gitu. Tidak mengikat atom H. Contohnya misalnya ya, misalnya ini kita rubahnya. Yang untuk ini apa ya? Ini jawabannya. Misalnya kita rubah gini. Nah, perhatikan atom C yang ini. Perhatikan atom C yang saya tebalkan ini. Nah, atom C yang saya tebalkan ini adalah merupakan atom C kuarterner. Kenapa? Karena dia tidak ada mengikat atom H. Yang diikatnya sebelah kanan itu C. Yang diikatnya sebelah atas ini juga C. Juga C. Dan ini juga C. Nah, jika dia tidak ada mengikat atom H, maka dia merupakan atom C kuarterner. Paham ya? Soal latihan kita ada 2 soal. Yang pertama, gambarkan rumus struktur senyawa berikut. A, C3H6, B, C3H4. Soal kedua, tentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, A yang ini ya bentuk strukturnya, dan yang B karena tidak muat, kita lanjutkan setelah ini. Nah, ini yang soal terakhirnya ya. Demikianlah pembelajaran kimia hari ini. Semoga anak-anak cikgu sekalian bisa memahami materi kimia hari ini dengan mudah dan mengerjakan soalnya dengan tepat dan benar. Dikumpulkan ya di classroom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.